Oke, halo semua. Kali ini kita punya mainan baru untuk dirakit. Kita mau ngerakit mobil-mobilan yang bentuknya cukup unik. Nah, di sini kita sudah punya Dangun Racer atau Grid King yang dirilis oleh Tamiya ya. Jadi ini salah satu koleksi teman saya yang kebetulan suka ngumpulin mobil-mobil unik selain Mini 4WD. Dan kebetulan dia pengen ngambil dinamonya, pengen ngerti gimana kalau dipasang di Mini 4WD. Dan setelah proyeknya setengah jalan, alias mangkrak ya, ini tengah jalan belum dipasangin stiker, sempat dijalanin di track terus jalannya nggak beres juga, ditinggalan gitu aja. Dan akhirnya bikin saya punya ide, gimana kalau kita sudah punya kit dari Tamiya yang alias datangnya dari Jepang, kita datengin saingannya dari Cina. Mirip ya, sekilas mirip, tapi saya belum tahu nih isinya kayak gimana. Kebetulan saya dapat dari marketplace Tokopedia. Ini adalah saingannya Dangun Racer tadi. Boxnya penuh tulisan Mandarin, saya nggak tahu artinya apa. Ini dari Singui, item nomor 8870. Sekilas mirip, tapi saya nggak bisa banyak ngertiin tulisannya. Yang dari kit ini ya, ini yang saya bisa baca cuma Devil Master atau Raja Setan. Nah, ini kayaknya Devil Master ini seriesnya ya, kayak Grid King tadi. Jadi ada tulisan Devil Master dan kepala iblis. Jadi daripada lama-lama, kita cepetin aja ke bagian perakitannya. Di sini saya cepetin biar nggak boring ya, karena jujur ini pertama kali saya ngerakit Mini 4, bukan Mini 4WD ya, mobil-mobilan yang bentuknya cukup unik, nggak sama kayak mainan-mainan Mini 4WD, entah itu Tamiya, Audi, atau Jepin, atau merek-merek lainnya. Ini bentuknya nggak kayak mobil, tapi kayak kereta cepat. Nah kan, warnanya merah, kalau yang dari Jepang warna putih. Yang kita dapetin ini yang dari China ini warna merah ya. Kebetulan banget. Warna merah dan warna putih. Di sini kita dapat velg, terus ada sasisnya yang bentuk kayak peluru, terus ada ban yang keras banget, ini kayak ban marun versi hitam mungkin, dan udah lepas dari runnernya karena udah tua. Terus ada seperangkat dinamo, gear dan lain sebagainya. Terus ada gearbox. Ini gearboxnya, dan tentu aja dilengkapi dengan stiker yang kondisinya udah nggak oke sebetulnya. Jadi udah kayak ada berminyak, ada rembesan minyak. Oke, kita simpan dulu. Dan ini saya nggak tahu, mungkin ini kwitansi penagihan, saya nggak tahu ya. Nah, karena ini pertama kali saya buat ngerakit mobil-mobilan yang bentuknya seperti ini, yang biasanya saya skip untuk lihat adalah petunjuknya. Kali ini saya buka aja, siapa tahu gambarnya bisa ngebantu meskipun nggak bisa baca tulisannya. Nah, kita mirip banget sama yang sering kita dengar mungkin akhir-akhir ini. Warna merah, kita siapin dulu gearboxnya ya. Ada beberapa yang lepas. Terus kita siapin juga Nah, ini saya jujur cukup kecewa ya. Ternyata karena barangnya udah lama, dinamonya juga sudah karatan, dan saya ngerasain beberapa rembesan minyak. Saya nggak tahu itu apakah dari bagian grease-nya yang luber atau apa, tapi itu sangat berminyak banget dan bau karatan. Nah, sesuai petunjuk, kita diarahkan untuk memasang bagian terminal terlebih dahulu. Tapi yang saya dapatkan di sini, terminalnya itu nggak cukup presisi ya. Jadi mungkin karena sudah stok lama, udah bengkong-bengkong, jadi saya cukup kesulitan ketika memasangnya. Dan di petunjuk kita diarahkan untuk memasang terminal bagian belakang yang ada switch-nya. Jadi saya siapkan dulu bagian switch, terus kita
tempatkan sesuai yang ada di petunjuk. Nah, kalau ngerakit kit entah itu, tapi saya belum nemuin sih untuk yang Mini 4WD. Kalau misalnya barang dari Cina atau barang KW-nya Tamiya itu menemukan kesulitan, kecuali yang satu ini nih. Jadi untuk memasang tutup terminal di bagian belakang itu saya mengalami kesulitan karena di bagian penguncinya atau yang kalau kita masang yang bunyi klik itu ini enggak ini ya kayak ngelawan, jadi enggak bunyi klik. Jadi mungkin karena ini stok jadul, terus build quality-nya juga belum bagus ya, jadi saya coba pasang sebisanya dulu. Yang penting sesuai sama kertas petunjuknya atau buku petunjuknya. Nah, kemudian dari step selanjutnya itu kita diarahkan untuk memasang terminal bagian depan. Nah, untuk memasang terminal bagian depan ini nggak seperti kita masang ini ya, nggak seperti masang di Mini 4WD yang sudah ada tempatnya atau sudah ada tonjolan buat kita mengkaitkan terminalnya. Kalau di sini kita harus memasukkan ke bagian bawah sasis, terus nanti di situ baru ada tempat untuk meletakkan terminalnya. Kurang lebih itu mirip sama waktu kita masang propeller shaftnya FMA. Jadi kan yang bagian depan tuh yang di dekat motor atau dinamo itu kan dimasukin ke bawah dulu, terus dinaikin. Nanti baru propellernya atau shaftnya itu akan terpasang dengan sempurna. Nah, kita siapin dulu untuk penutup bagian depan di bagian gearnya. Dan di sini saya diarahkan untuk memasang ban ya. Jadi bannya itu yang bagian depan itu kayak plastik keras, kayak roller ya. Jadi kayak mungkin teman-teman atau yang udah om-om sih atau mas-mas kalian mungkin ingat dulu kalau saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi waktu kecil saya dulu Tamiya itu biasanya upgrade partsnya depannya dikasih bearing satu itu. Jadi bearing yang biasanya dipasang di sasis yang untuk nempatin roda itu ditaruh di bagian depan. Itu nanti jadi kayak bemo itu. Jadi kayak bannya roda 3 yang depan bearing terus dikasih besi kayak U. Nah, kurang lebih ini sama ya. Jadi kita tinggal masang bannya aja yang plastik. Terus ada shaftnya. Ini kayak shaftnya gearbox counter gearnya MS sama MA. Tanpa ada tonjolan, itu lurus saja terus dipasang di bagian depan. Nah, untuk mengunci bannya ini biar nanti nggak gerak-gerak, ada kuncinya. Jadi kayak penutup gitu, kayak tutup gearbox. Nah, ini nanti dibaut ke bagian lubang yang udah tersedia. Jadi bentuknya nanti kalau udah terpasang, tutupnya tuh kayak miring gitu. Nah, ini kan miring kan. Nah, kita tinggal pasang baut aja. Nah, ini bagian atau part yang cukup bikin saya jengkel sebenarnya. Jadi agak ini mungkin karena mur bautnya itu juga sudah udah jadul ya. Ini udah bau karatannya itu udah kenceng banget dan kayak lengket banget di tangan. Tapi saya coba pasang dulu, nggak ganti sama baut yang baru. Saya ngikutin yang ada di sini semua dulu. Terus selanjutnya kalau sudah dibaut, kita mau masang motornya. Nah, ini motor tadi kita dapat pinion. Nah, ini pinionnya kita pasang ya. Motornya ini sama ini. Jadi kayak sudah berkarat dan baunya karat tuh udah strong banget, kuat banget.
Nah, ini kita pasang sesuai dengan instruksinya. Oke, setelah memasang bagian dinamo, kita akan nyoba ini ya, nyoba apakah dinamonya masih jalan. Jadi kita memasang baterai dulu. Kita pasang baterai dan lihat apakah dinamonya masih bisa jalan, karena ini produk yang cukup lama dan tua. Oke, bisa jalan. Waktunya kita pasang propeller shaft kayak yang udah diinstruksiin di kertas instruksi. Nah, anyway, sambil memasang bagian propeller shaft ini, saya ngelakuin sedikit riset karena penasaran Dangun itu series apa ya. Jadi yang saya temuin di internet adalah Dangun Racer ini itu kayak mobil miniatur yang punya track sendiri, namanya Dangun Circuit. Jadi beda kayak tracknya Tamiya yang ada 3 jalur, 5 jalur, atau 2 jalur. Nah itu kalau Dangun itu cuma 1 jalur, jadi bentuknya kayak pipe, kayak pipa. Kalau kita main ke waterboom itu kan ada pipa yang setengah lingkaran. Nah itu tracknya kurang lebih kayak gitu. Jadi balapannya itu bisa semua mobil dimasukkan di satu track, bisa tabrakan, terus bisa saling selip, bisa rebutan atau saling menyalip di pipanya itu, karena ada pipa kan kayak ada yang bawah terus samping, itu bisa balapan kalau saya lihat di YouTube. Nah, Dangun ini itu udah nggak diproduksi lagi, jadi karena mungkin dianggap produk yang gagal ya dan peminatnya dikit, Dangun ini udah nggak diproduksi, tapi itu masih tersedia di pasar. Mungkin beberapa sudah limited karena udah nggak produksi tadi dan udah jadi bahan koleksi atau bahan kolektor. Dan beberapa partsnya kayak dinamo itu bisa compatible sama Mini 4WD yang standar. Dan kalau saya cari-cari, ada beberapa upgrade parts kayak roller, pemasangan roller itu juga ada, tapi saya di marketplace belum menemukannya, jadi sementara kita pasang yang standaran dulu aja. Nah, setelah kita masang propeller, kita kasih holder di bagian belakang yang bentuknya Y, terus kita sekarang pasang holder yang di bagian depan. PR-nya lagi-lagi kalau kita masang kit yang udah cukup tua atau produksinya, ini saya nggak tahu ya nyebutnya KW atau original, karena sebenarnya bentuknya mirip, tapi kalau dibilang KW karena setiap produksi itu ada keunikannya sendiri, jadi ya saya bilang barang KW-KW-an lah ya. Jadi kalau produk kayak gini ini biasanya bentuknya nggak presisi, jadi kayak gimana ya, masangnya tuh susah. Ini contohnya di bagian gearbox depan tadi yang saya temuin. Nah, kita skip aja ke bagian belakang yang udah dulu. Jadi kita pasang gear dulu di bagian belakang, sudah ada rumah gearboxnya. Cuma untuk pemasangan gear ini agak susah ke shaft roda karena sudah karatan, jadi saya pukul-pukul sedikit biar bisa masuk. Dan kita tempatin di bagian gearbox. Untuk bagian velgnya kecil ya, kayaknya lebih kecil dari ban semul ini. Dan yang unik di sini adalah rodanya. Rodanya mungkin karena udah tua ya, jadi karetnya keras. Pas dipasang itu langsung sobek. Dua-duanya itu sobek. Jadi ya udahlah, yang penting kepasang dulu aja. Kita kasih bushing untuk menahan shaft roda di bagian tengah. Nah ini bushingnya tuh kayak bushingnya Super Tube, jadi ada eyeletnya. Terus kita pasang sesuai instruksi. Kalau sudah, baru kita kasih pelumas sedikit. Saya nggak mau pakai grease yang bawaannya karena udah bocor semua. Saya nggak tahu terkontaminasi apa aja, atau ada karat di sana, saya nggak tahu. Nah, ini untuk pemasangan baterai ya. Jadi baterainya itu, klipnya baterai itu dikaitkan di gearbox bagian belakang yang ada rodanya. Jadi ada kayak cantolan gitu, bentuknya kayak huruf L, itu buat masang tutup baterai. Nah,
Ini lagi-lagi karena kualitas produknya bisa dibilang kurang oke ya. Jadi karena kurang oke, masangnya itu nggak bisa rapat, kayak ada yang nahan gitu. Jadi sebenarnya ini nanti ditempatkan ada bagian lubang yang disejajarkan dengan ini. Kayak ada di sasis tuh kayak ada lubang kecil di dekatnya switch, itu nanti kita untuk mengkaitkan gearbox yang bagian belakang. Jadi langsung kalau dipasang sebenarnya langsung klik kalau di instruksinya. Ntar apakah saya ngelewatin sesuatu? Bentar. Ya. Sepertinya memang ada yang harus dipasang. Saya lihat dulu. Oke, karena ada baut di sini ya. Jadi kalau ada baut pasti ada mur di dalamnya. Coba saya cek dulu ya. Sepertinya ada mur di bawahnya switch itu, ada tempat buat nempatin mur ya. Jadi murnya kita pasang dulu. Terus mungkin karena bentuknya seperti ini jadi nggak dipasang, nggak klik ya. Kita sejajarkan aja, yang penting sejajar, terus kita pasang bautnya sesuai tempat yang udah tersedia. Jadi kita sejajarkan aja, pegangin dikit, terus di mur di bagian kanan dan kirinya. Nah, kalau udah kepasang dikit, nanti kita bisa pasang tutup baterainya, terus kita lanjut ke pemasangan bodi. Nah, untuk pemasangan bodi ini cukup seru ya, cukup unik ya, cukup beda. Jadi kalau di Mini 4WD kan tinggal masang ini ya, tinggal masang pengunci ya di bagian belakang. Kalau di sini nggak ada pengunci, jadi di bagian bodi itu ada cekungan, itu tempat kita ini nyantolin baut yang tadi menonjol. Jadi di bagian belakang itu kita cantolkan aja biar bisa terpasang sama chassisnya. Dan di bagian depan ini, jadi di bagian dalam bodi itu kayak ada tonjolan bentuk segi persegi ya. Segi panjang itu nanti tinggal dicantolkan aja ke segi panjang yang ada di chassis. Nah, kalau udah pasang, kita bisa lakuin finishing dengan pemasangan stiker. Ini kita pasang dulu gambar Devil Master-nya dulu ya. Ini karena keretanya mungkin hasil produksi atau diinspirasikan oleh seorang raja setan. Kita pasang di bagian kanan dan kiri. Terus kita lanjut. Kayaknya saya nggak pasang semua ya. Jadi kita pasang gambar kepalanya aja. Terus kita pasang tulisan Devil Master-nya aja. Merah putih ya warnanya, merah buah puding. Nah, ini bandingannya kalau dibandingin sama produk yang Tamiya nggak jauh beda. Nah, kita lanjut jalanin langsung aja kayaknya biar seru. Harusnya di track yang pro, tapi saya pakai track Tamiya dulu. Yang penting sama-sama plastik, entah bisa jalan atau enggak. Nah, ini jalannya cukup lambat ya. Saya nggak tahu nih karena motornya udah nggak kuat atau gimana untuk jalanin, jadi jalannya cukup sangat lambat. Devil Master nggak sekencang harapannya, mungkin nggak kayak kereta cepat ya. Coba kita jalanin lagi. Iya, malah mirip undur-undur ya. Ya bolehlah, tapi buat koleksi-koleksi aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bandingin hasil produksi Jepang dan China. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu di video-video unboxing lainnya atau di video Picantor lainnya.